Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natuhum wa hum su'ud dar. Wa qala ta'ala wa la ya'tali ulil fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Pertemuan kedua pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tingkatan-tingkatan ukhuwah atau peringkat-peringkat ukhuwah. Namun sebelumnya kembali kita ingatkan kajian tentang bagaimana pentingnya kita menjaga ukhuwah ini, menjaga hablum minan nas ini, baik lewat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun lewat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu. Untuk mengingatkan kita ibu dan bapak, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan mampunya kita melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Kita syahadatain, kita solat, kita puasa, kita berzakat, atau mungkin kita sudah bisa dan mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima, naik haji ke Mekah. Banyak juga mungkin amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Kita mungkin puasa Senin Kamis, mungkin kita bersedekah, mungkin kita berinfak, ikut kajian, bakti sosial, banyak yang kita laksanakan. Tapi ingat, itu belum cukup untuk menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dan akan belum memuluskan kita untuk masuk ke dalam surganya. Ada pekerjaan besar lagi yang memang harus selalu kita usahakan, yang kita sebut dengan hablum minan nas. Sehingga para ulama ada menulis buku, ya, beberapa kitab, ya, kita akan bahas kan bedah kitab Merajut Ukhuwah, Fikih Ukhuwah yang dikarang oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, ya. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kita temui saat orang tidak sukses menjaga hubungan yang dua ini, makanya akan gagal masuk surga. Ya, apakah satunya rusak atau kedua-duanya rusak? Nah, kita dulu sampaikan di bulan yang lalu surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-25. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang sudah teguh perjanjiannya dengan Allah lalu dia ingkari. Jadi berjanji dengan Allah lalu janji itu dia ingkari, maka rusaklah hubungannya dengan Allah. Itu kajian tauhid, itu kajian akidah, itu kajian berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan hablum minallah. Ayat selanjutnya yang kita sampaikan, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Dan dia putuskan apa yang disuruh oleh Allah untuk menghubungkannya. Dia rusak apa yang disuruh oleh Allah untuk memperbaikinya. Para mufassir sepakat ini adalah merusak hablum minan nas, ukhuwah Islamiyah. Apakah yang dia rusak itu adalah orang lain? Nyadu-adu orang, sehingga orang putus hablum minan nas orang, atau dia yang rusak dengan orang lain, sama saja. Maka di akhir ayat itu Allah katakan ulaika lahumul la'natuhum wa hum su'ud dar. Mereka itu akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya nanti di tempat yang paling buruk di akhirat, yaitu neraka.
neraka. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita ibu dan bapak. Kita taati Allah, kita kerjakan rukun Islam yang kelima ini, kita lakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan sunnah, tapi jangan lupa kita memang harus senantiasa mampailoi hubungan awak dengan manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita ulang sedikit ibu dan bapak, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis. Nah, ini kini saya sampaikan bulan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah membuka pintu surga itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senoyan cek, hari Komi cek, dibuka itu pintu surga oleh Allah. Untuk apa? Fayub faru likulli abdin. Allah ingin mengampuni dosa para hambanya waktu itu. Nah, apakah di hari lain selain Senin dan Kamis itu Allah tidak mengampuni dosa manusia? Lain, tapi porsinya, peluangnya lebih besar pada hari Senin dan hari Kamis. Siapa yang akan diampuni itu? Yang pertama adalah abdi, seorang hamba yang muslim. Itulah kita sampaikan ya, muslim, kita ini muslim dan muslimah. Alhamdulillah kita berada dalam Islam. Syarat yang pertama sudah kita penuhi. Lalu yang kedua adalah la yusyriku billahi syai'a. Dia tidak dalam kondisi mempersekutukan Allah dengan apapun. Apakah kata-katanya, apakah perbuatannya, apakah keyakinannya, tidak ada dalam mempersekutukan Allah. Nah, dia muslim sudah, lalu dia tidak ada mempersekutukan Allah. Dia ikut ketaatan-ketaatan yang lain kepada Allah, dia lakukan. Solatnya berjamaah, malahan terjaga dan terpelihara, qiyamul lailnya jalan, dan yang lain-lainnya kerjanya baik-baik. Tapi sayang, ada satu yang tidak dia pelihara, hablum minan nasnya. Maka waktu itu illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sa'na'u. Maka ada seorang muslim, dia beriman, lalu dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak akan dapat ampunan dari Allah terhadap dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia sedang punya persoalan yang tidak mau diselesaikan antar sesama manusia. Maka kata Rasulullah, anziru hazaini hatta yastaliha. Tangguhkan ampunan terhadap dosa-dosanya sampai dia mau berdamai, mau islah. Ya. Jadi ibu dan bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah selama kita belum damai dengan manusia. Nah, ini 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat hubungan kita dengan manusia ini rusak, akan jadi batu sandungan bagi kita untuk sukses masuk ke dalam surga. Nah, kita sudah sampaikan juga ibu dan bapak, salah satu kelemahan kita memang awak sulit menghindari untuk tidak tersinggung oleh orang lain. Betul? Betul ya. Bisa saja awak tersinggung gara-gara kata-kata orang, gara-gara perangai orang, gara-gara yang lain, tersinggung kita. Kadang-kadang orang tidak sengaja menyinggung kita, kita tersinggung. Ya. Sehingga rasa tersinggung itu mengakibatkan beberapa hal yang muncul di hati kita. Rasa kesal, rasa kecewa, rasa ibu hati, atau mungkin sampai kepada tahapan rasa marah, rasa berak. Ya. Jadi kalau ada orang yang tersinggung lalu nyo ndak merasukan yang ampe itu, berarti nyo ndak tersinggung. Kalau tersinggung di orang lain, hati kita tersinggung, itu pasti salah satunya akan kita rasakan. Bahkan mungkin kompe-ompe, sedih iyo, kecewa iyo, kesal iyo, marah iyo. Nah, dari 4 hal ini muncullah perbuatan kita akhirnya tidak mau tegur sapa. Nah, itu akibat. Ya, kalau awak lantas singgung, hati awak taibu, hati awak rusak, awak marah, awak kecewa, awak kesal, batamu awak, namu hanya pulai. Betul tidak ibu dan bapak? Betul. Ini akibatnya. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin.
tidaklah halal bagi seorang muslim tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari. Boleh awak nak tegur sapa dengan orang yang berkesinggungan hati dengan kita itu, tapi nyo 3 hari boleh. Hari kini Ahad. Tak jadi tadi. Kami bisa saja terjadi antara anak je ibu, antara mintu je minantu, antara tetangga, antara kita bermasyarakat, antara berkawan, antara babisan, bisa saja terjadi. Ya. Saling berkesinggungan. Akhirnya mengakibatkan kita tidak mau tegur sapa. Nah, dibolehkan 3 hari. Kalau tadi terjadinya Ahad, Senin, Selasa. Sampai Selasanya halal. Ya. Sampai hari Selasa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Logo, di Lopo, di tempat barolek, di Pokan, di tempat kematian, bahkan di tempat-tempat pengajian. Ada juga jemaah yang tidak tegur sapa. Ini kan luar biasa. Ya. Ada juga yang tidak tegur sapa. Lain ya. Ini harus kita rubah Ibu, karena akibatnya berbahaya. Ya. Nah, kalau dalam 3 hari, kalau tadi terjadinya sampai hari Selasa, itu masih halal. Pada hari Rabu dan hari berikutnya, hari keempat dan hari berikutnya, kita masih belum tegur sapa, sementara kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yuhillu, tidaklah halal. Kalau tidak halal, apa lagi? Haram. Lawan halal itu haram. Nah, kalau kita mengerjakan yang haram, konsekuensinya dosa. Kalau kita berdosa, tempat kita neraka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaltaqiyani wa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Pada hari keempat mereka dipertemukan oleh Allah, dan hari-hari selanjutnya yang satu buang wajah, yang satu buang muka. Saling-saling bertahan je dirinya semua. Ada nak salah? Ya, ada lo kenyapunya lu. Ya, anyi apa jadi? Patangnya hidup. Alun le. Masih bertahan dengan itu. Saya tidak salah, saya tidak salah. Ayo dendak ke minta maaf lo kenyo. Allah tak nyuruh kita minta maaf. Hadis ini bukan nyuruh kita untuk minta maaf. Jadi bukan berarti kita persoalan kita tidak tegur sapa, berkesinggungan itu biasa saja. Tapi jangan kita perturutkan, kita bertahan saya tidak salah. Karena bagi orang yang beriman, bukan salah dan benar yang dilihat, tapi untung dan rugi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara mereka berdua. Yang selisih paham tadi, yang terbaik siapa? Ya. Kata Rasulullah, alladzi yabda'u bis salam, orang yang pertama kali mau menegur saudaranya dengan ucapan salam. Dibombardir dia dengan salam. Nah, salam yang kita ucapkan itu assalamualaikum teh, assalamualaikum pak, atau lengkap-lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak, bu singgah dulu. Oh nyo jawab ndak jawab itu urusan inyo, bukan urusan awak. Yang gak dikakuk kerajo awak, bukan kerajo inyo. Nah, ini sering kita sampaikan ibu dan bapak, ya. Kalau tidak salah jemaah di sini dulu tanya, entah jemaah di sini, entah di masjid, entah di daun-daun, ya. Ustaz, awak ucapannya salam kayaknya, nak mau jawab dah. Itu berdosa je akhirnya, karena menjawab salam hukumnya wajib. Nah, niat kita tidak ada untuk membuat dia berdosa. Kita sedang mengamalkan sunnah Rasulullah. Mau dia jawab atau tidak mau dia jawab, itu urusan dia, bukan urusan kita. Nah, kenapa salam ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, "Awwala adullukum ala syai'in." Aku beritahukan kepadamu, kata Rasulullah, sebuah pekerjaan ringan. Fa iza fa'altumuhu, maka apabila kamu mengerjakan pekerjaan ringan itu, maka tahabbtum, maka muncullah rasa cinta di hati kamu. Saling mencintai kamu dengan ucapan yang ringan itu. Apa itu? Afsus salam. Tebarkan salam. Nah, kalau dia muslim, Bu, pasti dia jawab, Pak. Walaupun dengan kesal dia jawab. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Nah, biasalah. Yang penting dia sudah ada respon, ya. Sudah mulai mencairkan suasana yang membeku, sudah mulai ada tegur sapa. Ketemu besok, tegur lagi dengan
salam, assalamualaikum ma, assalamualaikum dah, assalamualaikum pak, ataunya lewat kamu ke rumah WhatsApp, assalamualaikum, singgah dulu dang, biar saja mau dia jawab tidak mau jawab tidak ada urusan dengan kita, yang penting terus kita lakukan itu. Mudah-mudahan nanti tahabbtum, akan muncullah rasa saling mencintai di antara kita. Ini sudah kita sampaikan lewat 2 hadis ini saja ibu dan bapak. Belum nanti kita sampaikan banyak sekali hadis-hadisnya. Ini membuktikan bahwa kita tidak boleh menganggap enteng hablum minan